Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, karena sampai malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah dalam menerima hidayah, menerima petunjuk, dalam memilih kegiatan yang semoga diridai oleh Allah, yakni bersama-sama duduk di majelis ini dalam rangka pertama bersilaturahim, kemudian ngaji bersama-sama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan terus membacakan salawat untuknya, mempelajari kisah sirah, lalu mengambil pelajaran yang beliau tuntunkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai bentuk ketaatan kepada perintah-perintah beliau. Dan semoga dengan upaya kita ini beliau besok mengenal kita sebagai golongan atau umat-umat yang selalu berusaha untuk menirunya, dan beliau berkenan untuk memberikan syafaat untuk kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin masih membahas di bab kedua, yakni bab taubat. Dalam urutan hadisnya adalah hadis ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Hamzata, dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, yakni Abu Hamzah itu nama lain untuk Anas bin Malik al-Ansari yang merupakan sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu berarti orang-orang Madinah. Kalau muhajirin itu berarti orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Khatimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan pembantu atau orang yang mengabdi, ya, mengabdi pada Rasulullah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi afrahu bitaubati abdihi. Allah sangat gembira, amat gembira, bitaubati abdihi, disebabkan taubat seorang hambanya, min ahadikum, di antara kalian semua. Ini penggalan kalimat yang pertama adalah bahwa Allah sangat bahagia. Nah,
sangat bahagia. Kalau orang sudah bahagia itu apa-apa akan diberikan kalau manusia. Apalagi Allah yang Maha Pemurah. Oh, tidak diminta saja diberi. Saqata ala ba'irihi, melebihi orang yang jatuh dari untanya seorang. Waqad adallahu fi ardi fallatin, yang unta tersebut telah menyesatkan di tanah yang tandus. Nah, ini kalau membaca hadis ini saja mungkin bingung lah, Allah kok bahagia melebihi bahagianya orang yang jatuh dari untanya. Sono wong tiba tuh untane bahagia. Ini kalau baca ininya enggak Pak, kurang paham. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Nah, ini akan lebih jelas pada hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat yang ditulis oleh Imam Muslim dengan maksud yang sama tetapi bahasa yang berbeda. Lillahi asyaddu farahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala amat gembira. Ya, asyaddu farahan. Nah, asyad itu banget. Apa nih farahan? Bungai. Jadi sangat bahagia. Bitaubati abdihi, disebabkan oleh taubat seorang hambanya. Hina yatubu ilaihi, ketika hambanya tadi bertaubat kepadanya. Ya, taubat itu dulu pernah dimaknani kembali. Ya, secara bahasa artinya kembali. Berarti Allah senang kalau hambanya itu kembali kepada Allah. Min ahadikum, diantara kamu sekalian, kana ala rohilatihi bi ardi falatin, melebihi kegembiraannya seorang diantara kamu dalam perjalanan di kawasan tandus falatin. Nah, bi ardin falatin, padang padang pasir yang tandus, itu ora ono wit-witan. Mengapa orang tadi kok sangat bahaya? Fangfalatat minhu, yang mana ketika beristirahat, jadi orang tadi yang melakukan perjalanan jauh kemudian beristirahat. Ternyata apa? Unta yang digunakan itu bedalucul taline, lunga gawa wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, yang mana unta tadi membawa makanan dan minuman. Jadi ora wis ora ana apa-apa, gleleng sedelo untane mlayu. Nah, ini cerita panjangnya. Fa ayisa minha, lalu si laki-laki itu ngluru ora ketemu-temu lagi, nanti si mau untane. Fa'ata syajaratan, lalu laki itu mendatangi pohon. Nah, rono kesel lerem. Dia berteduh di bawah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, dan dia beristirahat di bawah pohon itu. Waqad aisa min rahilatihi, ketika dalam keadaan tadi, ya, fa bainama huwa wa kadzalika huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba unta yang dicarinya tadi muncul indahu, di sisinya. Lah ujug-ujug dak wis kesel lah. Pak ora kok ngenteni ora ana sing nulung nih. Ujug-ujug untane teko.
Rono wis kesel mono dilang-ilang ora ono gomblai mrono ning padang pasir. Fa akhadha bi khitamiha, lalu segera dia mengambil talinya untuk diikat. Summa qala min syiddatil farahi, lalu dia berucap karena sangka senenge keseliru ngucape Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku. Nah, krana senenge ucapane keliru. Wa ana rabbuka, dan saya adalah Tuhanmu. Jadi ngomong ibaratnya berdoa, mengungkapkan kegembiraannya tapi kualik. Akhta'a min syiddatil farahi, yang mana ia mengucapkan itu kekeliruan itu karena saking gembiranya. Jadi hadis dua hadis tadi sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hanya Imam Muslim memiliki redaksi atau kata-kata yang berbeda dari redaksinya, dari tulisannya Imam Bukhari. Jadi ini hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita. Ya. Ketika kita mau bertaubat kepada Allah, maka Allah itu sangat gembira menyambut taubatnya kita. Taubat yang dulu dimulai dengan penyesalan, beristighfar, astaghfirullahaladzim, ya, pada pertemuan sebelumnya kan ya. Itu Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin mlebu swarga. Ora duwe kesalahan, ora tau ngrasani wong. Ya, pemane ngrasani Pak Jokowi, ora tau. Ngrasani Pak Jokowi kan aku wong ra duwe kok ora entuk. Pak Jokowi itu kepriye? Ngrasani Pak Jokowi. Ya. Itu Nabi beristighfar tidak kurang itu berarti lebih. Tidak kurang dari 70, bahkan di redaksi hadis yang lain tidak kurang dari 100 dalam sehari. Yo pantese nek kula lan panjenengan sami wong cok sik ngrasane wong, cok sik ngapusi ya, cok sik ngapusi. Itu harusnya lebih dari itu. Ya. Jadi karo ngrungokne pengajian kok kiye istighfar kok astagfirullahaladzim. Mau celentek anake. Ya. Mau ngrasani bojone gawe asem, sayur asem kok kurang asem misale. Bisa bae ya. Astagfirullahaladzim. Ana wong numpak motor janom ngeng apa ora cicilan ngrasani maneh, astagfirullahaladzim. Jadi macam-macam yang kita lakukan. Nah, ini Allah sudah memberitahu kita bahwa Allah sangat gembira melebihi gembiranya orang yang kehilangan barang yang sangat dibutuhkan, ujug-ujug teko dewi. Ya. Dia tidak menyangka, aduh silang wis pak orang, wis pak orang. Ujug-ujug teko dewi ana wong apa mau digambarke untone teko dhewe ning kono unduk. Nah, karena diharapkan. Nah, sama kalau kita kehilangan sesuatu, kesingsal, kemudian kita temukan pada saat kita butuh. Ya. Anak esok-esok maaf kebelet pipis, nah, aduh mesti atau ngekono ana kosong, habis senenge men wis bisa menemukan yang diinginkan. Yang sederhana saja. Kaya wingi usum positif, negatif seneng kan habis. Diperiksa lap-lapan ning gemek misale ana swab. Atau negatif alhamdulillah seneng. Padahal nek ibu-ibu mantan anyar ki nek positif senengin meno, tapi nek pas wingi-wingi ora ono sing pengen positif. Negatif kabeh. Ya. Nah. Nih ya. Jadi yang pertama itu bahwa Allah sangat gembira. Kan Allah wis gembira, wis seneng. Simbah gembira putune teko, weke-weke kabeh. Ya, ana kuwi mbah putune teko
diarep-arep kok teko. Nah, Pak jajake kaya-kaya nek duit akeh Pak tukoke kabeh, Pak tukoke klambi ora. Wong nek entuk kuwi Pak ditukoke HP nek entuk. Man kan ora entuk bakule wong gawane duit 10.000 njaluk HP ya. Nah, entuk bakule. Kemudian yang kedua, ini dalam penjelasan Syekh Utsaimin, bahwa ketika seseorang itu mengucapkan tadi ya di bagian terakhir dari riwayatnya Muslim tadi, suatu ucapan yang tidak disengaja, ya, maka orang itu tidak terkena hukuman. Ya. Jadi kalau membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 225, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja. Nah, bima kasabat qulubukum, yang sengaja diniatkan oleh hatimu, akan dilakukan oleh hatimu. Wallahu ghafurun halim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, di sini ya, dulu ada cerita ketika sahabat Nabi, kalau tidak salah Umair kalau tidak salah. Jadi pada saat itu masih berada di Mekah dan diintimidasi, ya. Orang tuanya disiksa di depan matanya. Nanti misalnya neng kene lah wong tuane neng kono disiksa sing wong-wong Quraisy. Si Umair ini kemudian dipaksa untuk mengucapkan ucapan menjelekkan Nabi. Ya, dalam hatinya karena si Umar ini tidak ingin mengucapkan itu, karena adanya dorongan dari orang lain yang memaksa kemudian untuk mengucapkan hal itu, maka Nabi menyampaikan hal ini, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Nah, jadi itu salah satu sebab turunnya ayat ini. Jadi ketika kita berbohong karena ada ancaman atau apa ya, maka kebohongan yang kita ucapkan itu tidak termasuk dalam dosa. Misalnya mbiyen jare-jare ben aku cilik ana usum ninja-ninja sing ngluroni kiai-kiai itu kan ya. Nah, kita termasuk orang yang ditanya kemudian berbohong, wah omahe kono waduh padahal omahe kene gitu kan. Nah, jadi itu termasuk bagian dari berbohong yang diperbolehkan. Nah, tidak terkena dosa sebagaimana bohong atau dosa kebohongan yang lain. Ini berbeda dengan yang Allah singgung di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka akan menjawab, ini orang-orang kafir, sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, mengapa kepada Allah ayat dan ayat-ayatnya serta rasulnya kamu selalu berolok-olok. Ayat 66, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kamu meminta maaf
karena kamu telah kafir setelah beriman. Nah ini ya. Nabi menyampaikan kepada orang kafir, inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatum bi'annahum kanu mujrimin. Niscaya kami akan mengadab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi kita bisa melihat kalau orang itu biasa ngapusi untuk guyonan, untuk menghina orang lain, ya itu tidak termasuk dalam yang tadi surat Al-Baqarah 225. Tetapi termasuknya ke dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita lanjutkan pada hadis 16. Wa Nabi Musa, dari Abu Musa, yakni Abdullah bin Qais al-Ash'ari, yakni Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya bilaili, pada waktu malam, liyatuba musi'un nahari, untuk menerima taubat orang yang berdosa sampai pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat. Dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang hari, liyatuba musi'ul laili, untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari, hatta tatlu asyamsa min maghribiha, sampai atau hingga matahari terbit dari barat. Alhamdulillah. Ya, kita dengarkan dan kita jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salati qaimah ati Muhammadan wasilatan hablillah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan hadis yang ke-16 ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari hingga matahari terbit dari barat. Jadi yang pertama kita pelajari bahwa Allah ini sangat terbuka menerima taubat hamba-hambanya. Jadi ini bentuk kemuliaan Allah untuk para hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Ya, kalau dilihat ini ya kapan saja ya, berarti kapan saja kita bersungguh-sungguh bertaubat, menyesali, tidak mengulangi perbuatan yang tidak diperkenankan Allah, kemudian mengganti dengan amalan sholih, Allah senantiasa terbuka tangannya. Ini kalau di sini kan dijelaskan tangannya. Di sini ya bagi kita ya, karena memang kalau dalam bahasan tangan Allah, wajah Allah, kursi Allah, ini nanti pembahasannya tentang ilmu akidah ya. Ya, bagi kita ya pertama harus meyakini, karena itu disebutkan di dalam hadis. Jadi kita dalam memahami hal-hal yang bersifat akidah itu yang pertama harus didasarkan pada penjelasan atau keterangan dari Al-Quran, kemudian yang kedua dari hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu apa? Yang meriwayatkan banyak sekali ya, bukan 1-2 orang saja yang mendengar ketika Nabi menyampaikan tentang zat Allah, menyampaikan tentang tangan Allah. Kalau kita melihat pada surat Al-Maidah ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa tangan Allah terbelenggu. Ghullat aidim wa lu'inu bima qalu. Sebenarnya tangan merekalah, yakni orang Yahudi, yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani. Tidaklah demikian, maksudnya tidaklah demikian, tidaklah seperti anggapan orang Yahudi. Terbelenggu kan berarti kayak kecancang terbelenggu. Ya. Jadi terbatas pergerakannya, itu namanya terbelenggu. Nah, dibelenggu oleh polisi ya berarti diborgol ya. Bahwa tangan Allah ya, tadi yang dibicarakan oleh ayat adalah tahu, tetapi kedua-duanya yakni tangan Allah itu adalah terbuka. Nah, ini di Al-Quran ada kata istilah yad. Yad itu artinya kalau bahasa Arabnya ya tangan, yadun. Tapi kita harus ingat ya, bahwa Allah itu sifatnya
tidak sama dengan hambanya. Kalau dulu kita sekolah itu kita mendengarkan pujian-pujian di musola, kan ya. Allah wujud kita baqo mukhalafatul hawadis. Mungkin piye? Ngoten ku. Nek saiki ora apal sae. Nek kuwi bacaan kuwi mlebu TikTok ya saya apal. Iki channel TikTok. Ya, mukhalafatul hawadisiyat. Tidak sama ya, mukhalafah itu artinya tidak sama, berbeda lil hawadis dengan ciptaan-ciptaannya ya. Ini Allah juga tegaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 11 ya. Allah mensifati dirinya, Allah mensifati dirinya fatirus samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dia, yakni Allah menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri ya. Berarti manusia pasangannya manusia. Ono manusia kok kawin karo ulo berarti ring ya. Iya. Indosiar. Silungan lar putih. Ya blorong ya. Nah, berarti wong ora sesuai karo petunjuke sing gawe urip. Berarti kan wong miring, pikirane miring. Wa minal an'ami azwajan, dan dari jenis hewan ternak ada pasangan-pasangan pula. Yaghramukum fihi, yang dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Nah, jadi ya pasangan-pasangan itu tujuannya berkembang biak. Kalian duwe keturunan ya. Jadi ya nek manusa karo hewan ternak ya ora bakal duwe keturunan ya, ora bakal dudu pasangane. Manusa karo manusa sing sajenis ya ora bakal duwe keturunan ya. Iya, ana sekrup, ana baut, ana mur. Nek baut karo baut ya ora nyambung, mur karo mur ya ora nyambung. Mur ya sambungane karo baut. Iya, pedhiange. Ana kendhil ya ana tutupe. Kendhil karo kendhil ya ora bisa. Pak didol ora tumpuk-tumpuk akeh. Nah, ya. Terus Allah menjelaskan laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia ya. Jadi melalui ayat ini kita dapat memahami, walaupun Allah menggunakan bahasa yadun tangan kan ya, itu kita tidak boleh mempersepsikan, menggambarkan tangannya iki kaya tangane manusia, tidak. Jelas laisa kamislihi syai'un, bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah, tapi kita harus meyakini ya udah itu memang yang digunakan oleh Allah agar apa? Agar pikiran kita tekan. Ya. Jadi kalau kita menemukan ayat Al-Qur'an kok bingungi, dudu Al-Qur'ane sing salah, tapi kitane sing urung pinter. Ya, urung paham. Wong teloh ke kupinge dhewe nek ora ngilu mek ra iso. Ya, jajal tak upahi. Ra iso delok kupinge dhewe. Delok apa sing petek wis ra usah. Apa kekene ndhuwure kene kuping sik mrene ngadong lire. Kakek ndhuwure. Iya.
Nek kelilipan be mesti ora dijelok, mesti malah merem malah. Mbok melek diluru ora iso. Ben gampang. Ora iso. Malah merem kudune nek pengen ketemu ki melek malah kelilipan malah merem. Malah ora ketemu. Butuh bantuan tangan dengan merasakan. Ya. Ini. Jadi sekali lagi kita harus meyakini bahwa Allah menggunakan bahasa di dalam Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya mudah dipahami pesan dari Allah. Ya karena kita bukan orang Arab, ya maka kita harus belajar sedikit demi sedikit bahasa Arab supaya mengetahui pesan Al-Quran. Lah kok nek isi-isane maca Iqra aba ora kae iki. Suwe-suwe bisa kan. Mosok Pak jilid 1 terus ya. Wis suwe-suwe lak jilid 5 kan ya. Jilid 6 kataman nyembelih ayam. Belum kae iki wis nyembelih ayam. Nah, terus pesan selanjutnya bahwa Allah itu akan senantiasa menerima taubat kita sebelum matahari terbit dari barat. Nah, berarti apa? Sebelum datangnya hari kiamat. Matahari dari barat itu kapan? Ya wis pokoknya lakukan saja kebaikan, mau seorang mati dhewe kan. Lu mati dhewe. Karena dalam hadis yang lain, orang-orang yang benar-benar beriman itu tidak akan merasakan hari kiamat ya. Jadi sebelum datangnya hari kiamat itu nanti orang-orang yang beriman itu akan meninggal disebabkan imannya. Jadi akan ada semacam kabut biru ya. Jika itu terhirup oleh orang yang beriman, orang beriman itu meninggal. Nah, jadi orang rasa kayak apa-apa sebenarnya wayah ki kiamat. Kenapa? Karena saking dahsyatnya. Ngono gluduk be wedi kok ono kiamat ya. Gluduk listrik mati itu cok wedi nek cilik-cilik. Ya. Nah, besok itu sebelum matahari terbit dari barat itu digambarkan dalam beberapa hadis ya seperti gerhana ya. Seperti gerhana ngertine gerhana karena matahari tidak terbit seperti biasa. Oh gerhana jebule dengan terbit di kulon. Lah itu yang hanya tahu Allah saja. Kalau kita perhatikan ya jarene itu kan sekarang terbitnya tidak murni dari timur, sudah mulai bergeser. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini nanti kita selesai sampai 7:04 ya. Kelas ya. Karena saya jam 8 ada rapat PCM nanti. Terus dalam surat An-Nisa Allah, oh ini masih sambungannya nih ya. Saya ulang ya hadisnya ya, hadis yang lain. Hadis ke-17 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah. Ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsa qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya. Ini menjelaskan yang tadi ya. Kemudian yang ke-18 wa an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman, berarti bapake Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, berarti
Abu Abdurrahman kuwi aran asline Abdullah bin Umar bin Khattab. Biasane tulisannya Ibnu Umar. Ini di dalam hadis itu seringkali menyebut-nyebut seperti itu. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Abdullah bin Umar dan Umarnya sendiri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sungguhnya Allah azza wa jalla berkenan menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Malam yugharghir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau kejet-kejet. Nah, ayam yo kejet-kejet sembelah. Jadi ada batasan kita, kalau tidak hari kiamat tadi, tanda-tanda hari kiamat, ya berarti tanda-tanda untuk diri kita sendiri. Ada yang menjelaskan juga bahwa orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ya, saya pernah tilik neng ICU. Tilik neng ICU, orangnya ya mau meninggal, sing metu sikil papat kabeh, wong lanang temenan. Saya ndak mono kan di ICU ada beberapa orang kan di keraton pas itu. Tilik ibunya teman saya. Ora ding. Pokoknya pindho antara teman saya dan ibunya teman saya. Pas saat itu ada yang metune sikil papat kabeh. Di ICU kan mestinya wong sing meh do mati ya, mestinya ya. Tapi ucapannya itu keluarnya itu semua. Ya pula kuwi. Berarti itu membuktikan. Ya. Maka ya bagi kita dikurangi hal-hal seperti itu. Nah, ketarung sikil papat yo kucing wedhus opo kan. Ya tadilah kalau mencontoh Nabi ya istighfar tadi itu, astagfirullah. Itu akan mudah ya. Ya kalau kita mendengarkan Ustadz Adi Hidayat itu kan arep ngajari anaknya ben iso hafal Quran mulai dari hamil itu setel ke Al-Quran murotal bae terus. Itu nanti yang terdengar itu. Jadi ketika anak diajari wis tahu biye, tapi dia orang ngerti aku biyen tahu krungu ning ndi. Jadi selama 9 bulan setiap bulan itu 1 juz, ora-orane wis krungu ya. Juz 1 tekan juz 9. Nah, dalam proses penyusuan 2 tahun itu diperdengarkan lagi. Itu walaupun tidak tidak dilatih secara khusus, anak itu akan krungu itu. Karena memang Allah menciptakan itu sesudah dikeluarkan dari perut ibunya masing-masing. Ya. Itu kan yang berfungsi pertama adalah pendengaran. Ya. Jadi kaya anak wong tuane kaya King Kong, kaya Tarzan ya ora iso ngomong. Maka harus diperdengarkan terus. King Tarzan kan aneh apa kae. King Kong ora iso ngomong, King Kong ora ngomong. Gitu. Nah, kalau diajak ngomong terus kemudian kok ada keterlambatan, ya kemungkinan ada gangguan. Entah itu lah kok bocah ajak ngomong, mungkin saja pendengarannya ada gangguan. Jadi ibu-ibu mesti wis biasa. Maka ya dari sini ya, ketika kita terbiasa dengan hal-hal yang baik, ya insya Allah dalam proses kehidupan kita ya akan berakhir dengan baik.
Itu. Nah, jarene sapa kae sing sunah tombo ati iki sapa? Cak Nun tombo ati ana 5. Nah, ya salah satunya adalah berteman dengan orang-orang baik. Nah, jadi memang itu. Maka kita harus perhatikan khususnya orang tua koncone anak iki sapa. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, yang terakhir surat An-Nisa ayat 18 untuk melengkapi tadi ya. An-Nisa. An-Nisa ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'malus sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adzaban alima. Dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan saya benar-benar taubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Ya wis jelas. Jadi meninggal sebelum bertaubat itu akan disediakan azab yang pedih. Nah, nek wong sing waras iki kan kudune mikir. Ning donya Pak di penjara be lap-lapan. Ora Pak di penjara, ning omahe dhewe lap-lapan. Tapi positif mau kuwi. Lap-lapan. Aduh, aku diisolasi. Ya. Itu baru di dunia. Kalau di sana ya ompung, aku urung ngrasake, urung ngerti, urung iso cerita. Nah, jadi dari kabar yang diberikan oleh Nabi ini menjadi pengingat pada kita, ya. Ya minimal kita membiasakan untuk istighfar tadi. Terlebih setelah melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah, ya. Jadi kalau orang yang melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah, pasti hatinya gelisah, kudune gelisah. Nah orang gelisah berarti wis kotor. Ya. Wong biasa ngapusi, ya ngapusi biasa bae. Ya, kaya calo, urung dinyang wong ngomong wis dinyang wong ngono iki. Ya. Nek bocah sekolah ora mumet po ngomongnya pusing. Ana iki Rama mbiyen iki Rama. Murid TPSD iki wis gedhe. Ya. Jadi itu. Ya. Orang ngerjakan PR alasannya lupa. Ya. Bukunya tidak dibawa padahal dibawa. Tapi urung ngerjakan PR. Nah, sungkan lagi. Saiki sing ngerjakan PR wong tuwa. Ya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menambah semangat kita untuk menyegerakan bertobat pada Allah, mendekatkan diri kita terhadap pada hidayah-hidayah yang sudah Allah hamparkan di dalam sisi-sisi kehidupan kita. Mari kita akhiri bersama dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.